Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Manajemen Pemasaran, dosen pengampu Ibu Rifaatul Indana, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi yang berjudul Strategi Pemasaran Jasa. Yang beranggotakan Rafael Julio Satriadi NIM akhir 106, Gita Purnawati NIM akhir 125, Putri Karisma Dewi NIM akhir 077, Lili Anjung Faradila NIM akhir 087, dan Erika Aulia Marjana NIM akhir 096. Pengertian ruang lingkup jasa. Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Secara umum memiliki makna batasan. Dalam arti luas, batasan ini bisa dalam bentuk materi, variabel yang diteliti, subjek atau lokasi. Ruang lingkup bisa diartikan secara lebih khusus pada materi atau hal tertentu. Sedangkan definisi pemasaran jasa. Pemasaran jasa dapat dibedakan menjadi dua bagian, baik secara sosial maupun manajerial. Secara sosial, pemasaran jasa adalah proses sosial yang dengan proses itu, individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan serta apa yang mereka inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk jasa yang bernilai dengan pihak lain. Secara manajerial adalah proses perencanaan, pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, dan penyaluran gagasan tentang produk jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dan organisasi. Materi yang selanjutnya adalah ruang lingkup perusahaan jasa. Pada ruang lingkup perusahaan jasa ini terbagi 5 kelompok, yaitu yang pertama adalah komunikasi perusahaan. Contoh dari komunikasi perusahaan itu sendiri yang bisa kita nikmati adalah telepon, stasiun TV, dan radio. Yang kedua adalah profesi yang bisa kita temui dalam akuntan dan klinik bersalin. Yang nomor 3 adalah dari ranah hiburan. Contoh dari ini adalah bioskop, taman hiburan, dan kebun binatang. Yang nomor 4 adalah tempat tinggal. Tempat tinggal ini dari perusahaan jasa bisa kita temui pada hotel, asrama, dan guest house. Sedang yang nomor 5 adalah keahlian seseorang atau keahlian perorangan yang bisa kita nikmati jasanya. Contohnya adalah salon kecantikan, penjahit, studio foto, dan pangkas rambut. Materi selanjutnya adalah karakteristik jasa. Dari pengertian jasa dapat dikatakan bahwa jasa mempunyai 4 karakteristik. Ada 4 karakteristik utama jasa yang berpengaruh besar pada perencanaan program pemasaran, yaitu yang pertama, intangibility atau tidak berwujud. Jasa bersifat intangible, artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Bila barang merupakan suatu objek, alat, material, atau benda, maka jasa justru merupakan perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja, atau usaha. Yang kedua, inspirability atau tidak dapat dipisahkan. Kegiatan jasa tidak dapat dipisahkan dari pemberi jasa, baik perorangan ataupun organisasi, serta perangkat, mesin, atau teknologi. Yang nomor 3 adalah variability atau berubah-ubah atau aneka ragam, bahwa kualitas jasa yang diberikan oleh manusia dan mesin atau peralatan berbeda-beda, tergantung pada siapa yang memberi, bagaimana memberikannya, serta waktu dan tempat jasa diberikan. Dan yang terakhir adalah perishability atau tidak tahan lama, bahwa jasa tidak bisa dipisahkan atau kemudian dijual atau digunakan, sehingga pada dasarnya jasa langsung dikonsumsi pada saat diberi. Daya tahan suatu jasa tidak akan menjadi masalah jika permintaan suatu ada dan mantap karena menghasilkan jasa di muka dan mudah. Perencanaan strategi pemasaran jasa. Terdapat 3 tipe dalam strategi pemasaran jasa, yaitu pemasaran eksternal, internal, dan interaktif. Yang pertama, pemasaran internal. Pemasaran ini memiliki strategi
yang dikenal dengan 7P, yaitu product, price, place, promotion, proses, personil, dan physical facility. Selanjutnya, pemasaran internal. Untuk pemasaran jasa, tidak cukup hanya dengan pemasaran eksternal 7P, tetapi harus diikuti pula dengan peningkatan kualitas atau keterampilan para personil yang ada dalam perusahaan. Selain itu, juga harus ada kekompakan atau suatu tim yang tangguh dari personil yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang terakhir, pemasaran interaksi. Kepuasan konsumen tidak hanya terletak pada mutu jasa, misalnya restorannya yang megah dan makanannya yang bergizi, tetapi juga harus dipadukan dengan melakukan service quality improvement supaya peningkatan pelayanan benar-benar meyakinkan. Penetapan harga dan promosi. Penetapan harga jasa merupakan keputusan kritis yang menunjang keberhasilan operasi organisasi profit maupun non-profit. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pendapatan bagi organisasi. Namun, keputusan mengenai harga, terutama dalam konteks pemasaran jasa, tidak mudah dilakukan. Di satu sisi, harga yang terlalu mahal bisa meningkatkan laba jangka pendek, tetapi di sisi lain akan sulit dijangkau konsumen dan sukar bersaing dengan kompetitor. Adapun langkah-langkah menetapkan harga. Yang pertama, memilih tujuan penetapan harga, menentukan permintaan, memperkirakan biaya, menganalisis biaya harga dan penawaran pesaing, memilih metode penetapan harga, memilih harga akhir, dan yang terakhir, kepuasan pelanggan dan kualitas jasa. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menetapkan harga. Ada beberapa langkah-langkah untuk menetapkan harga. Yang pertama yaitu memilih tujuan penetapan harga. Nah, salah satu keputusan yang penting dalam bauran pemasaran adalah price, yaitu penetapan harga. Dikarenakan dalam penetapan harga ini, perusahaan harus menetapkan tujuan, kalkulasi biaya, tingkat permintaan, dan harga pasar, serta pencapaian-pencapaian lainnya yang ingin diperoleh perusahaan. Yang kedua, menentukan permintaan. Dalam hal ini, ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu selera, pendapatan konsumen, harga jasa pengganti, serta instansi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, memperkirakan biaya. Nah, dalam hal ini, kebijakan harga sangat berpengaruh terhadap kondisi persaingan yang ada. Karena itu, manajemen ataupun penjual terlebih dahulu harus mengetahui keadaan persaingan tersebut, serta sumber-sumber yang menyebabkannya. Dan yang keempat, menganalisa biaya, harga, dan penawaran pesaing. Dalam hal ini, sasaran permintaan pasar adalah penetapan harga yang dihubungkan dengan harapan pelanggan dan situasi pembelian yang khusus. Selanjutnya yaitu yang kelima, memilih metode penetapan harga. Dalam hal ini, ada 3 metode untuk menentukan penetapan harga, yaitu skimming pricing, yang kedua penetrating pricing, yang ketiga price tag pricing. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam, untuk memilih harga akhir. Dalam memilih harga akhir, harus mencapai tujuan-tujuan tertentu, yaitu bertahan hidup dan memaksimalkan laba. Yang ketujuh yaitu kepuasan pelanggan dan kualitas jasa. Nah, dalam hal ini, kepuasan pelanggan adalah pengukuran atau indikator sejauh mana pelanggan atau pengguna produk perusahaan atau jasa sangat senang dengan produksi atau jasa yang diterima. Nah, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.